Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa man wafa. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, kita akan belajar hari ini hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-7 tentang bab nasihat. Ustaz akan bacakan hadisnya, tolong diperhatikan dengan baik. Kita akan baca hadisnya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. An Abi Ruqayyah bin Aus Ad-Dari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Salasan. 3 kali disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna liman, qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimina wa ammatihim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, ini hadis sangat penting sekali dalam agama kita. Ini hadis mengajarkan kepada kita tentang pentingnya nasihat. Ustaz akan artikan hadis ini dari Abi Ruqayyah bin Aus Ad-Dari, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Agama itu adalah nasihat. Ya, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. 3 kali disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, Qulna, sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, liman, untuk siapa nasihat itu ya Rasul? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, nasihat itu pertama lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, li kitabihi, untuk kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, wali rasulihi, untuk rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah wali a'immatil muslimin, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan yang terakhir, yang kelima adalah wa ammatihim, bagi rakyat. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, dalam hadis ini ada 5 poin yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk siapa saja nasihat itu. Ya, Ustaz akan ulangi apa 5 poin itu, untuk siapa saja nasihat itu. Yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk kitabnya, yang ketiga untuk Rasul, dan yang keempat untuk para pemimpin kaum muslimin, dan yang kelima adalah untuk kaum muslimin secara umum. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, apa makna dan maksud nasihat untuk Allah? Apakah Allah butuh nasihat? Tentu tidak. Makna nasihat yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwasanya nasihat itu untuk Allah, maknanya apa? Bahwasanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peringatan, bahwasanya kita makna beriman kepada Allah, makna nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah pertama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makna nasihat untuk Allah itu yang pertama apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, nasihat itu adalah ya ungkapan atau kalimat-kalimat yang baik. Maka dikatakan ya bahwasanya nasihat itu ialah iradatul khair lil mansuh lahu. Ya. Seseorang ketika memberikan nasihat kepada kita, berarti orang itu peduli dengan kita. Dia ingin memberikan kebaikan kepada kita. Makanya nasihat itu pengertiannya adalah menginginkan kebaikan ya daripada orang yang kita berikan nasihat. Jadi ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, berarti dia peduli dengan kita. Berarti dia sayang kepada kita. Berarti dia perhatian kepada kita. Maka beruntunglah kita ketika ada orang yang memberikan kita nasihat, kita harus mengucapkan terima kasih karena dia peduli dengan kita.
Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, kita kembali kepada hadis ini, ya. Nasihat untuk Allah maknanya apa? Apakah Allah butuh nasihat? Tidak. Tapi Allah ingin kebaikan untuk kita. Supaya kita mendapatkan kebaikan, maka caranya bagaimana? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mensucikan Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Allah itu maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada sifat dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna nasihat kepada Allah yang keempat adalah ya kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah. Kemudian ya, bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah kita menghindari diri kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat untuk kitabnya. Apa makna nasihat untuk kitabnya? Yaitu Al-Qur'an. Maknanya apa? Supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat, maka Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita, wajib kita imani. Wajib kita untuk membacanya. Ini adalah aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita, pedoman dalam hidup kita. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, maka ikutilah Al-Quran. Maka makna nasihat kepada Al-Quran atau kitabnya adalah bagaimana kita mengimani apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita mengimaninya? Pertama, kita harus membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan menghafal Al-Quran. Ini salah satu bentuk nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala ya kepada Al-Quran, yaitu bagaimana Al-Quran itu ya kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Yang ketiga adalah nasihat untuk Rasul. Apa makna nasihat untuk Rasul? Makna nasihat untuk Rasul adalah bagaimana kita harus mengimani apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW harus kita imani. Kemudian kita harus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang beliau tinggalkan kepada kita. Kita ikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah wali aimmatil muslimin, ya, nasihat untuk kepada para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Maknanya apa? Ketika kita melihat pemimpin-pemimpin kita melakukan hal-hal yang kurang tepat, maka kita sebagai warga, sebagai rakyat harus menasihati para ulama-ulama kita dengan adab dan sopan santun. Kemudian nasihat yang kelima adalah nasihat untuk masyarakat. Maknanya apa? Maknanya adalah bagaimana kita kaum muslimin harus saling menasihati di antara kita. Kenapa? Karena nasihat ini merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan menjadi hal-hal yang sangat urgen dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kalau tidak ada orang yang menasihati kita, ketika kita lalai, ketika kita futur, ketika kita malas, ketika kita lagi tidak semangat untuk beribadah, tidak ada yang menasihati kita. Ketika kita dalam kondisi susah, tidak ada orang yang menemani kita. Maka Al-Quran, Islam mengajarkan kepada kita, kita harus saling menasihati supaya kita lebih semangat di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia yang fana ini. Demikian anak-anak Ustadz, kajian hadis kita pada hari ini, ya, pentingnya nasihat dalam kehidupan kita, dan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita. Maka Ustadz harapkan kepada anak-anak Ustadz semua, tolong hadisnya dicatat di rumah, kemudian dihafal, kemudian yang terakhir, apa yang telah Ustaz sampaikan tadi, coba diringkas ya, semampu kita, apa yang bisa kita tangkap dari penjelasan yang Ustaz sampaikan. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.